Kalla innal insana la yatagha. Terus ar-ra'ahus taghna. Ar-ra'ahus taghna. Apa di situ ikhwah terangan di Ta'ala perincian untuk perkara yang menyebabkan manusia melampaui batas. Ar-ra'ahu bahwasanya dia melihat dirinya itu istaghna, merasa cukup. Istaghna merasa cukup, merasa mulia, merasa tidak kekurangan asalkan sudah punya al-mali wal quwwah. Nah gitu. Ini namanya ya kasihan manusia. Dia tertipu ya kan, terperdaya oleh harta dan kekuatan, oleh harta dan jabatan, harta dan kekuasaan. Ya kan gitu. Di manusia memandang yang membuat dia melampaui batas itu apa ikhwah? Memandang kecukupan sudah cukup, mulia sudah cukup tinggi derajatnya, asalkan punya harta dan kekuatan. Ya. Ini ya kesalahan yang besar. Kesalahan yang besar. Karena betapapun kekuatan kayak Abu Thalib ya kan tidak bisa menyelamatkan dia dari neraka. Padahal manusia inna ila rabbikar ruj'a. Padahal manusia ini bukan ciptaan dirinya sendiri. Manusia ini diciptakan oleh Sang Pencipta dan pasti dikembalikan kepada penciptanya, ya kan? Diminta bertanggung jawab, ini masalahnya. Itu masalahnya. Sehingga harta betapapun banyaknya, kekuatan betapapun hebatnya tidaklah bisa membuat manusia merasa cukup, sudah menganggap mulia dan tinggi derajatnya enggak bisa. Maka kata Allah apa? Inna ila rabbika ar-ruj'a. Sesungguhnya kepada Rabbmu lah ar-ruj'a. Apa ruj'a? Ar-ruju' ba'dal maut. Kembalinya manusia setelah meninggalnya. Nah gitu. Ini yang belum dipikir. Ini yang membuat manusia itu kadang enggak jauh ke sana pikirannya gitu. Makanya kita diberitahu oleh Dia Ta'ala air hujan itu hebat. Ya kan? Apa hebat air hujan? Fahtalata bihi nabatul ard. Ya kan? Dan air hujan bumi menjadi hijau, subur, tumbuh. Enggak ada bumi yang gersang sehingga manusia mendapatkan kemudahan karena bumi hidup. Ya kan? Bumi tumbuh. Semuanya tumbuh semua kan gitu. Banyak rumput menjadi apa? Menjadi bakso. Apa, Pak? Apa? Lah iya kan gitu. Lah kalau enggak ada rumput mana ada bakso, Pak? Gimana? Suruh mau makan apa sapinya? Jadi bakso nanti ya kan? Jadi bakso. Jadi bos bakso kaya raya. Ya kan? Tapi orang enggak boleh lupa sehebat-hebatnya air hujan menumbuhkan bumi, apa kata Dia Ta'ala? Fa'asbaha hasyiman tadruhur riyah. Itu bumi yang tumbuh-tumbuhannya hijau, semua tumbuh-tumbuhannya kan enggak lama
kering. Kering, hancur, diterbangkan oleh angin. Nah, itulah dunia seperti itu permasalahannya. Jadi dunia seperti apa dunia itu? Dunia seperti apa ya, Pak? Seperti air hujan. Emang hebat dunia itu kayak air hujan. Dunia itu hebat kayak air hujan. Dengan air hujan, tumbuh-tumbuhan semuanya subur di seluruh penjuru bumi. Dengan dunia, dengan harta, kekuatan, kekuasaan, subur dia, apapun bisa. Orang dunia rasanya ndindi kayak. Ya kan? Hujannya teles, mantolnya bocor. Nah, kalau punya dunia, enak, nggak masalah. No problem. Ya kan? No problem. Pengen apa aja bisa. Ya kan? Makanya orang cinta dunia, tapi nggak boleh lupa daratan. Kenapa? Nggak lama. Sebagaimana layaknya hebatnya air hujan, memang hujan bisa tumbuh semua tanaman, tapi kan nggak lama. Fa'asbaha hasiman. Itu loh masalahnya, nggak lama itu loh. Itu masalahnya. Kalau hebatnya harta dan kekuatan nggak dipungkiri itu hebat, tapi nggak mungkin lama. Nggak ada yang lama itu. Fir'aun lama nggak? Nggak lama, ya kan? Nggak lama gitu. Padahal kekuatannya hebat, terkenal tentaranya kuat, tapi ternyata kalah dengan tanpa senjata lawannya. Cuman kabur aja menang, Pak. Ya, kan? Tanpa senjata itu Nabi Musa dan umatnya, ya kan? Tanpa senjata menang telak. Fir'aun tentaranya tak terselamatkan, ya kan? Tak terselamatkan karena senjatanya, tentaranya perkasa, kan gitu. Itu ya, wah kan gitu. Jadi kita diandalkan, nggak lama. Tetap benar apa kata Al-Quran, bahwa dunia betapapun hebatnya, tak lebih hanya seperti air hujan. Ya memang sih menumbuhkan tanam-tanaman, bikin hasilnya banyak, tapi nggak ada yang lama. Kan itu kan? Gak ada yang lama, langsung fa'asbaha hasyiman tadruhur riyah, kan gitu kan? Gitu. Itu wadrib lahum masalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama. Itu toh, itu ya, wah. Sebagaimana yang lain, mereka-mereka yang menyembah bintang, bulan, matahari, gak dipungkiri bulan hebat, matahari hebat, bintang hebat, tapi kenapa nggak boleh disembah? Hah? Tenggelam, terbenam masalahnya. Terbenam masalahnya. Hebat kalau pas muncul. Pas muncul hebat. Gitu kan kisah Nabi Ibrahim kan? Gitu Nabi begitu. Ketika dia lihat bintang ini Tuhan. Itu nerangkan gitu. Terus ketika terbenam, aku enggak cinta kepada yang terbenam. Terus lihat bulan, oh iya ini gitu kan. Tapi ketika terbenam, jika Tuhan enggak memberi petunjuk, aku bakal sesat ini kan gitu. Terus lihat matahari, wah ada akbar, ini Tuhan, ini besar betul kan itu kan gitu. Ketika terbenam, inni bari'u mimma tusyriku. Itu kan, aku berdiri dari semua
yang kau sekutukan bersama Allah. Jadi gitu kita katakan itu bukan Tuhan. Kenapa? Bukan gak hebat. Hebat bintang, bulan, matahari hebat. Tapi masalahnya apa? Terbenam. Ya kan? Terbenam masalahnya kan gitu kan? Terbenam masalahnya kan itu. Jadi kita nggak mau memungkiri dunia itu hebat, harta itu hebat, kekuatan hebat. Tetapi masalahnya nggak lama. Nggak ada yang lama, nggak ada yang abadi. Ya kan? Nggak ada yang abadi. Itu masalah itu yang bikin nggak hebat. Itu yang bikin nggak hebat itu. Nah, ada fasenya itu loh, nggak abadi itu kan gitu. Ya akhwati fillah berbahagia. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selama hidup ini kita diingatkan at-tahdhiru min at-tughyan. Kita apa ikhwah? Diingatkan dari apa tughyan? Melampaui batas. Wal istikbar, merasa cukup dengan harta dan kekuatan, sombong, merasa enggak membutuhkan an ibadatillah, sombong merasa enggak membutuhkan menyembah Allah. Padahal menyembah Allah, mengesahkan Allah itu adalah ajalluha qadron. Ya kan, ajalluha itu yang paling berbobot, ya kan itu kebaikan yang paling nilainya paling banyak, hingga mampu menyebabkan diselamatkan dari neraka dan masuk surga. Melebihi kebaikan apapun yang diperbuat oleh paman Nabi Abu Thalib melindungi keponakannya menyebarkan kerasulan, ya kan gitu. Wah sekarang fawaid 2 ahkam yuk dibaca ya wah. Fawaid 2 ahkam. Fawaid wa ahkamu. Al-ula lafdhu iqra fihi ad-da'watu lil ilmi wal qira'ati wal kitabati. Wa hiya awwalu ma nazala minal Qur'ani ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa yadullu hadha ala anna al-islama jaa liyamhu al-jahla wa yukhrijun nasa minadh dhulumati ilan nuri. Yang pertama, lafaz iqra, di dalamnya terdapat ajakan kepada ilmu, membaca dan menulis, dan dia adalah apa yang pertama turun dari Al-Quran atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini menunjukkan bahwasanya Islam datang untuk menghapus kebodohan dan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Dari beragam kegelapan menuju cahaya. Ya itu ya Pak. Yang pertama ya, faedah sudah kira. Itu sini wahyu pertama adalah iqra. Fi'il amr, perintah membaca, itu mengajak untuk ilmu, membaca, menulis. Ya, di Islam ini agama yang mulia, Islam ini agama yang menghapus kebodohan. Makanya manusia semestinya ya, mensyukuri nikmat Allah memberikan kita manusia Islam, Al-Quran. Jangan sampai manusia merasa gak butuh Islam, gak butuh Al-Quran. Ya. Kita semua dicipta oleh Allah. Semestinya sewajarnya mengikuti kitab Allah. Ya kan? Makanya kitab Allah apa? Menghapus kebodohan, mengajarkan, membaca, menulis, ya kan gitu. Membaca dengan nama Allah yang menciptakan, dengannya manusia apa? Dikeluarkan dari az-zulumat. Zulumat
kegelapan tidak tahu, kegelapan nggak tahu akhirnya maksiat, kegelapan nggak tahu akhirnya kegelapan sesat dalam kekufuran, kegelapan sesat di dalam kesyirikan. Ya kan itu. Terus oleh Al-Qur'an dikeluarkan kepada cahaya ilmu tauhid, ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah, mengenal sang pencipta, sehingga ibadahnya betul ada cahaya iman, ya kan, sehingga ketaatannya betul ada cahaya ketaatan, ya kan, itu ilan nur. Itu terus lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Yabda'u al-muslimu kulla amalin min a'malihi bismillahi haitsu yaqulu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq wa bidzalika yakunul ikhlasu lillahi wahdahu wal isti'anatu bihi duna siwa. Orang muslim memulai setiap amalan dari amalan-amalannya, setiap amalan dari kerjaan mereka dengan menyebut nama Allah. Tatkala Allah Ta'ala berfirman, sebagaimana firman-Nya Allah Ta'ala, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, dan dengan hal itu terjadi keikhlasan untuk Allah semata dan meminta pertolongan dengannya tanpa selainnya. Jadi ini rahasia mengapa kita suruh membaca nama Allah, ya kan? Karena bila kita dalam semua perkara, semua perbuatan, apapun yang kita kerjakan membaca bismillah, apa ya? Di situ mewujudkan al-ikhlasu lillah, ya kan? Dengan sebab itu akan terwujud al-ikhlasu lillahi wahdah, karena yang dibaca hanyalah Allah, nama Allah, maka lenyaplah semua Tuhan-Tuhan yang lain nggak disebut, kan gitu. Itu ikhwah, itu rahasia mengapa kita harus membaca dan memulai dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah yang menciptakan. Banyak menyembelih baca apa? Menyembelih ayam, kambing, sapi, kerbau. Baca bismillah, ya kan gitu. Kenapa? Alladzi khalaqo, dia yang menciptakan. Alladzi khalaqo, dia yang menciptakan. Makanya wajar kok namanya yang disebut, karena dia yang menciptakan. Kalau kamu mau menyembelih pakai menyebut nama yang lain, emang dia menciptakan dia kok sembelih. Nyembelih sapi yang disebut nggak tahu siapa gitu, ya namanya itu dia menciptakan sapi itu, ya kok sembelih itu kok kamu sebut-sebut. Memang dia menurunkan air hujan sehingga sapi mendapatkan rumput di penjuru bumi, ya kan gitu. Ini harus mengimani dia Ta'ala yang menciptakan, makanya sebut namanya. Nah, karena menyebut namanya yakunu al-ikhlas. Jadi otomatis jadi itu iman kepada Allah, bahkan ibadahnya ikhlas. Al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala. Mangkat rene jame mepet terus minggo-minggo. Karena apa? Enggak ikhlas. Kapan tekane gitu. Ya kan? Umure cendak sewaktu meninggal dunia, ibadahnya orang ikhlas ning Allah, menggok nyang Tuhan yang lain. Kapan tekane gitu loh, kan gitu. Ya kan? Tekane kapan kan gitu. Sama kan demikian. Kapan sampainya kan gitu. Jangan sampai kamu itu salah arah enggak merasa
gagal. Kan gitu. Malah seneng, kita lu gede padahal salah. Dan jojrok. Tapi kan salah kan itu. Kita harus yakin apa yang benar itu al-ikhlasu lillah. Makanya Islam mengajarkan al-ikhlasu lillah sebagaimana pertama ayat turun. Apa itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kita menyuruh manusia membaca bismillah itu paksaan atau logis? Logis. Kenapa logis? Apa alasannya? Alladzi khalaqa. Itu kan? Alladzi khalaqa. Jadi kita itu kan mengajarkan yang logis atau dogma? Logis ya kan? Kita itu logis itu. Tanya logis, kalau mengajarkan tauhid itu logis. Ya kan? Itu logis ikhwah. Ya, terus. Apa juga apa al-isti'anah itu billah kan dengan karena juga dalam baca bismillah membaca nama Allah terkandung apa? Isti'anah itu minta tolong kepada Allah karena baknya bisa bak apanya? Bak isti'anah ya kan? Bak isti'anah. Jadi baknya bak isti'anah dengan meminta tolong kepada nama Allah yang Maha Menciptakan. Itu layak enggak? Logis juga. Logis yang dia yang menciptakan ya gampanglah memberikan pertolongan. Maka sebut namanya gitu kan. Sebut namanya yang menciptakan itu kan gitu. Ya, terus. Bismillah. Khassallahul insana bidzikri li syarafihi wa qidami qadrihi Wa azimi qadrihi wa li annahul mukhatabu bi ayati tanzili wa taklifi. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kepada manusia dengan disebutkan kemuliaan dan keagungan kemampuannya. Karena yang diajak bicara pada ayat ini dari penyusunan dan pembebanan. Ya. Di sini apa ya? Khassallahul insan. Khassallahul insana bidzikri. Mana itu khassallahul insana bidzikri? Antum akhi. Khalaqal insan. Jadi dia Ta'ala kan sebetulnya menciptakan apa saja. Bumi, langit, dan semua isinya. Tapi kenapa kok disebut khalaqal insana? Secara khusus. Pada dia khalaqas sama, khalaqal ardo, khalaqal kawakib, khalaqal ma, khalaqa. Kok khalaqal insan disebut secara khusus? Kenapa? Li syarafihi karena mulianya manusia. Li syarafi karena mulianya manusia. Nah gitu. Kenapa lagi? Azimi qadrihi karena agungnya kedudukan martabat manusia. Apalagi karena manusialah al-mukhatab. Manusialah bukan hewan, bukan bumi, bukan langit yang al-mukhatab, yang jadi mukhatab, yang jadi pihak kedua, yang jadi pihak kedua di dalam dia Ta'ala menurunkan ayat. Jadi pihak kedua yang dengannya Allah menurunkan ayat itu pihak keduanya siapa? Manusia. Siapa yang pertama? Allah. Adapun langit, matahari, bulan, bintang, bumi, barang tambang itu bukan pihak kedua. Ya kan? Bukan al-mukhatab, ya kan itu kan? Pihak kedua adalah manusia. Jadi disebutnya manusia karena manusia adalah pihak kedua. Ya kan? Adapun semua yang lainnya kan pihak ketiga. Ya kan pihak ketiga. Nah itu
Pihak pertama Allah. Pihak kedua manusia. Baru yang lainnya adalah pihak ketiga ada untuk manusia. Diadakan untuk manusia, kan gitu. Dan juga manusia pihak kedua yang ditaklif, yang diberikan tugas, ya kan? Yang diberikan tugas. Yang diberikan tanggung jawab, yang diberi beban. Dan ingat taklif dari Dia Ta'ala hakikatnya adalah tasyrif, pemuliaan. Ya, tidak ada beban dari Allah itu yang membelenggu, menyiksa, memperbudak, itu enggak ada. Semua beban dari Allah hakikatnya adalah apa? Tasyrif, memuliakan. Oleh karenanya mempelajari ilmu syar'i itu apa? Aujabuha matlaban. Ya kan? Jangan manusia, aku enggak mau ngaji lah, ngapa ini kalau tahu nanti malah bebannya banyak. Jadi seakan-akan beban itu memberatkan dan menyusahkan. Itu salah paham di situ, manusia sering salah paham seperti itu. Jadi menganggapnya beban dalam saat itu agaknya menyusahkan. Padahal semua beban yang Allah syariatkan semuanya memuliakan. Jadi kalau nggak tahu rugi, ya kan? Kalau nggak tahu rugi, makanya ilmu syar'i, khususnya ilmu tauhid, aujabuha matlaban, wajib dicari karena kalau kita mengetahui beban itu akan mulia. Begitu. Jangan kayak orang yang masih awam, kamu nggak ngaji, enggak lah ngapain kalau tahu malah bahaya. Gimana coba gitu orang. Ya terus. Bismillah. Rabi'ah min fadlillahi 'alal khalqi an 'allamahumul kitabata bil qalami alladzi tuhfadhu bihil ulumu wa tudbitu bihil huququ wa tudbatu bihil huququ. Yang keempat, di antara karunia Allah Ta'ala kepada makhluknya adalah Dia Ta'ala mengajarkan kepada mereka penulisan dengan pena, yang dengannya, dengan pena tersebut terjagalah ilmu-ilmu dan dikokohkannya kebenaran-kebenaran. Ya, itu allama bil qalam. Allama bil qalam menerangkan pentingnya alkitabah bil qalam. Ya, ikhwah, diperhatikan di situ. Makanya perkara yang utama kita adalah bagaimana bisa alkitabah bil qalam alladzi tuhfadu bihil ulumu wa tudbatu bihil hukm. Terus. Min karamillahi ala ibadihi annahu allamal insana bahwa biwasitati al-qalami malam yakun ya'lamu minal ulumi wal ma'arifi wa min karamihi kalamahu khilmuhu alaihim fala tu'ajjilu alaihim bil uqubati. Salah satu kemurahan Allah kepada hambanya adalah bahwa Dia mengajarkan manusia dengan pena apa yang Dia tidak mengajarkan kepada manusia dengan perantara pena apa saja yang manusia tidak ketahui dari berbagai ilmu dan pengetahuan. Terus
dan termasuk dermawannya Allah mimpinya atas mereka. Jadi jangan terburu-buru. khilmnya Allah, lemah lembut. Apa itu lemah lembut? Apa itu khilm? Betapapun salahnya manusia tidak segera Allah menyiksa. Gitu itu namanya maha khilm. Itu khilm. Jadi kita dinamakan khilm kapan? Ngerti salah tidak segera menyiksa, tapi memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Ya kan, itu namanya hilm. Bukan setiap kesalahan bahkan kecil langsung ditindak. Siapa sih yang selamat? Ya kan gitu. Apalagi tidak salah disalahkan lagi. Sudah semua kesalahan ditindak, tidak salah disalahkan. Waduh. Terbalik dengan Allah. Dia Ta'ala tidak akan menyalahkan yang tidak salah, bahkan salah pun tidak langsung ditindak, tapi diberi kesempatan, diberi tempo. Ya kan gitu, untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat, istighfar dan taubat. Itu ya wah, itu termasuk apa? Karom, dermawannya Dia Ta'ala. Dermawan memberi kesempatan istighfar dan taubat. Ya kan gitu. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana yatajawazul hadda fil kufri wal isyani idza ra'a nafsahu waniyan bil mali wasyarwati au bil bisultati wa fi hada wasfun dhahirun liman alhahu kunahu ginahu an takarrur an dzikri an dzikri rabbihi qala ta'ala kala innal insana layatgha ar-ra'ahu istakna. Yang keenam, sesungguhnya manusia melampaui batas dalam kekufuran dan kemaksiatan. Jadi manusia dinamakan melampaui batas kapan? Saat dalam hal kufur, dalam hal maksiat. Jadi kufur itu melampaui batas. Karena batasannya apa? Iman, percaya. Ya, kamu orang. Kamu orang. Punya anggota badan komplit? Hah? Yang bikin kapan? Kamu bikin kapan? Hah? Oh, nggak bikin sendiri? Hah? Siapa yang bikinkan kamu? Oh, berarti kamu iman percaya namanya. Nggak mungkin ingkar dong. Ya kan gitu, orang nggak bisa ingkar. Itu harusnya tabiatnya iman. Ya kan gitu. Buktinya apa kamu dibikinkan? Oleh Allah, nggak ada selainnya. Buktinya nggak ada yang jualan seperempat kamu. Mana ada seperempat kamu di mana? Nggak ada. Kalau pada seperempat namanya sama, pasti ada embel-embelnya apa? Palsu. Gigi palsu, mesti begitu. Kaki palsu, terang-terangan nggak berani mengatakan kaki sesungguhnya, nggak berani.
Ketahuan pasti, sehingga pasti beda, jelas nyata perbedaannya. Sehingga dia nggak ragu-ragu mengatakan palsu itu nggak ragu-ragu. Sesungguhnya salah jelas benar mungkin asli, benar mungkin podo. Pasti pakai nama palsu gitu kan, pasti begitu sih. Dan nggak malu bilang palsu itu situ, karena memang udah nyata aja gamblang soalnya. Semua udah ngerti, ada yang nggak tahu sehingga dia ngomongnya palsu sekalian kan gitu, jelaskan gitu. Dan tetap laku. Kenapa? Palsu laku. Gak ada yang asli dimanapun, nggak ada yang bikin yang asli, sehingga berani bilang palsu kan gitu. Nah, kalau ada yang asli mungkin dia nggak berani bilang palsu, nanti nggak laku lah kalau cari yang asli. Tapi kan nggak ada yang asli dimanapun, semua palsu semua. Yang asli cuma bawaan dari Dia Ta'ala, kamu diciptakan tipu-tipumu, itu, ya toh. Itu orang nggak bisa ingkar itu kan, nggak ada yang asli dimanapun berada. Ya, itu ya, ikhwah. Makanya orang bagaimanapun juga susah kalau suruh sedekah mata. Aku rela mataku untuk dia, itu berat itu. Gimana dia butuh mata dan saya pakai mata KW, mata palsu ya gambare moto aku nyawang ora kena. Gitu kan? Itu masalahnya. Itu mata KW kan itu kan, mata palsu begitu. Ya, itu saya lanjut. Jadi orang kalau sampai kufur namanya apa? Melampaui batas. Maksiat pun namanya melampaui batas, karena semestinya organ manusia ini ciptaan Allah, pemberian dari Allah, dilengkapi kebutuhannya oleh Allah, mesti untuk berterima kasih kepada Allah, tidak mendurhakainya, ya kan itu, enggak mendurhakainya. Maka dia kalau maksiat namanya melampaui batas kan gitu. Nah itu yang bahaya bila manusia apa? Ro'a nafsahu ghaniyan bil mali, dengan sebab harta wasarwati dan kemewahan, ya kan? Sudah merasa cukup dengan kemewahan dan harta. Nah itu yang membuat orang salah di situ nanti. Akhirnya kufur. Apa kufurnya? Tidak baca bismillah. Ya kan? Dia baca bismillah. Lupa membaca bismillah. Jadi sehingga enggak tahu gimana ikhlasnya. Padahal dengan bismillah itu takunu al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala, gitu kan jamaah. Nah gitu. Atau dia merasa cukup dengan bisultoh, dengan kekuasaan. Dengan kekuasaan merasa cukup. Nah ini adalah sifat yang dohir bagi orang yang ginahu anhahu an dzikrillah. Itu wasfun dohir bagi orang yang ginahu, kekayaannya, kecukupannya, anhahu menghalanginya, melarangnya dari mengingat Allah. Nah, jangan sampai ya ikhwah, kita itu terhalang, terlarang mengingat Allah gara-gara merasa cukup dengan harta dan kekuatan. Bil mali wal quwati, bil mali wa wasarwati wa wasultati. Nah, gitu kan gitu. Itu namanya tertipu, namanya terperdaya, tertipu namanya. Kenapa tertipu? Kenapa tertipu? Kenapa tertipu? Merasa cukup ternyata belum. Itu tertipunya, merasa cukup, merasa mulia, merasa tinggi derajatnya,
merasa tidak akan rugi, ternyata semua gagal. Ternyata dia gak mulia, gak tinggi, bahkan dia gak selamat dari murka Allah. Yang murkanya gak mungkin dihalang-halangi bila kena murka. Sinesu aku gampang. Nenek ini ngono kuwi sendo. Ya toh? Sinesu Allah arek Indonesia ngendi sinesu Dia Ta'ala. Ngono iso amen sik. Wah, ngono sik selamat sih iso cek ketok ngene iku. Kulaku sinesu rasa khawatir sampean, gampang saya doyan itu kan. Udah yang marah, kamu kemana? Nah, maka harus mencari benteng agar enggak kena Allah murka. Bentengnya apa? Bentengnya takwa. Apa takwa itu? Bentengnya menunaikan perintah. Bentengnya itu jangan apa? Bentengnya jangan selain itu. Enggak bisa membentengi murka Allah. Bentengnya bikin tembok yang kuat, bikin rumah dalam tanah, atau bikin apa? Rumah dalam apa itu? Basement. Apalagi? Bunker. Oh, itu kan? Enggak bisa. Itu kalau dari murkanya manusia bisa, kalau dari murkanya Allah enggak bisa. Makanya harus bentengnya apa? Iman dan takwa itu. Nah, kalau itu melampaui batas enggak bisa kan itu. Harus pakai iman dan takwa. Nah, gitu ya, ikhwah. Rahimani wa rahimakumullah. Yuk lanjut. Bismillah. Alal muslimi idza wahabbahullah al-mala an yanfaqahu yunfiqahu fi wujuhil khairi wa musarifihi allati amarahullahu biha. Ya. Wajib atas setiap muslim jika mencintai jika Allah wahabahu, jika Allah memberi dia, jika Allah memberi dia, wahaba kan memberi, hibah ya kan, wahaba yahabu hibah. Jika Allah hibah kepadanya, menghibahkan harta, wajib ayun fikohu, wajib menafkahkannya pada sisi-sisi kebaikan dan perbelanjaan yang diperintahkan, yang Allah perintahkan. Nah, gitu. Bagi siapapun yang diberi hibah harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua hartamu adalah dari Allah. Jangan bilang kamu kok tidak untuk wujuhul khair. Ini kan enggak dari Allah katanya gitu. Salah itu dari Allah, hanya pakai sebab ya kan, sebabnya si A, si B, si C kan gitu itu dari Dia Subhanahu wa taala ya. Terus ya, terakhir As-saminu mahma kasura malul insani wa zadat mahma kasura malul insani wa zadat quwwatuhu fa inna maraddahu ila rabbih wa marji'uhu ila khaliqihi wa sawfa yuhasibu wa yus'alu an malihi min aina jam'uhu wa jama'ahu wa iktasabahu wa fima anfaqahu. Ya. Adapun bagaimanapun juga banyaknya harta manusia, bukannya berapa miliar, bukan berapa triliun, bahkan berapa miliar triliun. Berapa hartamu? 10 miliar triliun. Wah. Buat
tahu berapa itu. Gitu. Gamone angel ya. Terus Bagaimanapun banyaknya harta manusia dan meningkatnya kekuatannya, maka sesungguhnya berasal dari Robnya. Dan kembali, bukan begitu. Betapapun banyaknya harta miliar triliun, betapapun kekuatannya, kejabatannya, kedudukannya gitu, berapapun jabatannya tinggi sekali, betapapun tentaranya, tidak mungkin, tidak pasti maraddahu ila rabbih, pasti tempat kembalinya kepada Rabbnya. Pasti kembali kepada penciptanya. Tidak mungkin harta, pasukan, kekuatan itu mampu menghalang-halangi kematian. Walaupun matinya mungkin umurnya panjang, mungkin. Rata-rata swidak dhek 100. Ini tetap mati. Kan tetap mati. Tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inna maradahu ila rabbih, dan enggak boleh bangga hanya umurnya 100, tapi lihat sisi kembalinya itu loh, pasti kembali itu loh masalahnya. Pasti kembali. Fa inna maradahu ila rabbih, itu masalahnya. Ya kan? Yang kita harus iman dan takwa. Dengan harta, dengan kekuasaan, dengan jabatan itu bisa berobat kemanapun dan bisa sembuh. Itu ini subhanahu wa ta'ala, sehingga umurnya bisa panjang, tapi tetap kembali kepada Allah sesuatu waktu, enggak mungkin tidak. Terus wa marji'u ila khaliqi dan tempat khaliqihi dan tempat kembalinya kepada penciptanya. Kelak akan dimintai pertanggungjawaban dan maka dia akan ditanya dari apa, dari mana, tentang hartanya, dari mana dia mengumpulkannya dan memperolehnya, dan kemana dia dalam hal apa dia belanjakan, ya. Dan ya, dalam hal apa dia belanjakan. Jadi apa artinya punya banyak ya kalau ternyata ditanya, itu loh susah, ya kan? Diaudit gitu kan, susah itu. Apa artinya punya banyak kok diaudit gitu? Payah itu kalau punya banyak diaudit. Punya banyak diaudit kan itu, repot. Mending sedang tapi nggak kena audit. Tapi nggak ada yang nggak diaudit. Kalau udah mati semuanya diaudit. Dan auditnya bukan hanya dari mana didapatkan, bahkan juga fima anfaqah, dalam perkara apa dia gunakan. Nah itu juga. Ini dua auditnya. Enggak cuma satu, cuman bukan min aina jamaah waqta sabah, bukan, tapi sampai wa fima anfaqah. Nah gitu. Fima itu mima apa itu, Mahfud? Fima anfaqah itu mima apa? Fima anfaqah itu. Fima anfaqah itu mima apa? Fima. Lam fi'il apa? Ain fi'il apa? Itu mim apa itu? Apa itu? Niko? Itu ma istifham. Ma istifham. Kok ada alifnya kok? Iya, karena kemarin huruf cerfi, ya kan? Nah itu saya nggak lupa loh, sudah tua tuh, nggak lupa sehnya. Membuang alifnya itu, nggak lupa. Fima pendek, fima anfaqah. Itu kan? Dibuang alifnya karena ma istifham, kemasukan huruf
jar itu dibuang alifnya. Kalau ma kemasukan huruf jar nggak dibuang alif berarti bukan ma istifham, gitu. Ya, itu ya mungkin ya sampai sini. Rampung satu dars jadi ya, alhamdulillah ya, satu dars. Gitu ya, salah manfaat ya untuk semua kita. Jangan lupa menyebut nama Allah yang menciptakan. Ya kan, sebut nama Allah yang menciptakan. Allah menciptakan gak ikhlas, menciptakan itu sebut namanya. Jangan gitu. Kalau kau menyebut namanya itu beratnya apa, ya kan? Dan itu kalau kau menyebutnya itu tidak untuk Allah, tapi untuk kemuliaan manusia sendiri. Gitu aja menentang itu. Tamarroda itu menentang. Atau istikbar, nggak mau melakukan. Nggak butuh itu saya. Kalau emang itu kembali ke saya nggak butuh. Malah gitu. Astagfirullah. Kamu butuhnya apa? Saya butuhnya duit. Kan itu. Sebetulnya harta dan jabatan. Nah gitu. Kau kira langgeng. Ya emang betul itu. Harta memang berguna tapi tidak langgeng. Pasti akan kembali kepada Allah dan diaudit, ya, dan ditanya kan itu. Tehwana subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.